Pengakuan jujur gelandang Vietnam jelang laga melawan timnas Indonesia. Nathan berpeluang debut lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Serta beberapa kabar timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Gelandang kunci Vietnam cedera jelang laga melawan timnas Indonesia. Ya, nasib buruk menimpa timnas Vietnam usai gelandang Nguyen Tuan Anh tidak bisa bergabung untuk melawan timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam dalam ajang ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024. Pertama di Jakarta dan kemudian di Hanoi. Gelandang andalan Philippe Troussier, Nguyen Tuan Anh, dikabarkan mengalami cedera lutut saat melawan Hattin di babak 9 Liga Vietnam 2023-2024. Pelatih klub Hallge FC, Phu Thien Tan, buka suara terkait kondisi pemilik 44 caps bagi timnas Vietnam itu. Tuan Anh belum masuk tim nasional Vietnam dan belum bisa bermain. Saat ini Tuan Anh hanya diperiksa dan pulang. Sayalah yang mengikuti dengan cermat Tuan Anh. Dia membutuhkan 2 hingga 3 minggu untuk kembali, kata Phu Thien. Nguyen Tuan Anh merupakan anggota timnas Vietnam saat Piala Asia 2023 lalu dan telah memperkuat The Golden Star sejak tahun 2016. Kabar ini akan memberi peluang untuk Indonesia memperbaiki posisi di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia saat ini menduduki posisi terbawah PES Group dengan perolehan 1 poin setelah hanya bermain imbang di Filipina dan kalah di markas Irak. Sedangkan Vietnam berada di posisi kedua dengan 3 poin setelah menang 2-0 saat bertandang ke Filipina dan juga kalah kontra Irak. Pengakuan jujur Do Hung Dung jelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, gelandang Vietnam Do Hung Dung buka suara menjelang melawan timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Do Hung Dung buka suara soal kondisi saat ia absen dalam 4 pertandingan Hanoi FC. Ia mengaku ia mendapatkan cedera. Saya mengalami cedera pada pertandingan melawan Tan Hall Club, kata Do Hung Dung dilansir bolasport.com dari Soha. Namun sekarang saya sudah mulai berlatih kembali bersama tim. Mudah-mudahan saya bisa kembali bermain di pertandingan dalam waktu dekat, ujarnya. Lebih lanjut, Do Hung Dung menanggapi soal tim nasional akan mempersiapkan 2 pertandingan melawan timnas Indonesia. Vietnam akan melawan timnas Indonesia pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024. Itu tergantung penilaian pelatih kepala. Saat kami kembali ke klub, kami selalu berhubungan. Kami bisa menelepon atau bertemu langsung untuk memahami situasi pemain, ujar Do Hung Dung. Bersama timnas, saya harus berada dalam kondisi terbaik. Begitu konsentrasi harus bisa langsung praktek. Tidak ada lagi waktu untuk treatment, katanya. Publik bergembira Nathan Chow berpeluang debut lawan Vietnam. Pemain diaspora Nathan Chow berpeluang memperkuat timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Laga antara Indonesia dan Vietnam tersaji pada grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 28 pemain untuk melawan Vietnam termasuk Nathan Chow. Selain Nathan,
Sintayong juga memasukkan nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun disetujui DPR RI, sementara Nathan tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyebut bahwa Nathan berpeluang melakoni debutnya di Timnas Indonesia. Nathan akan angkat sumpah juga. Proses dia sudah selesai. Justru yang berpotensial main Nathan sekarang, kata Erick Thohir kepada media termasuk Kompas.com di Jakarta pada hari Jumat 8 Maret 2024. Erick juga menjelaskan status Martin Paes yang tidak masuk skuad Timnas Indonesia meski sedang menjalani proses naturalisasi seperti Tom, Ragnar, dan Nathan. Kiper FC Dallas itu tidak bisa hadir karena membela timnya di MLS. Jika tahapan naturalisasi Martin tak ada kendala sampai registrasi ke FIFA, ia baru bisa bermain pada bulan Juni 2024. Kalau proses Martin lancar di FIFA, dia baru bisa memperkuat timnas pada bulan Juni atau setelahnya, tergantung kesempatan dia mengangkat sumpah, ucap Erick Thohir. Jamu Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam menggelontorkan dana cukup besar. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) mengeluarkan uang lebih dari 500 juta untuk menjamu Timnas Indonesia. Uang tersebut merupakan dana untuk menyewa Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Seperti yang diketahui, VFF memutuskan memilih Stadion Mai Dinh saat menjamu Timnas Indonesia. Duel antara Vietnam versus Timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh dijadwalkan terlaksana pada tanggal 26 Maret mendatang. Ini merupakan laga leg kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir bolasport.com dari Han Yen, harga sewa Stadion Mai Dinh berada di angka 800 juta VND. Angka tersebut merupakan menjadi 504 juta bila dirupiahkan. Kabar abroad, Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Ivar Jenner tampil. Nama Rafael Struijk menghilang. Berbeda nasib sesama pemain abroad Timnas Indonesia, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk pada hari Sabtu 9 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui ketiganya termasuk dalam panggilan Sintayong untuk kelanjutan pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dalam jadwal beruntun home away. Lantas, jelang kembalinya Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk ke tanah air, tiga pemain Timnas Indonesia ini memiliki beda nasib di level klub. Untuk Sandy Walsh dan Ivar Jenner turut mencatatkan penampilan bagi KV Mechelen dan Jong FC Utrecht. Sandy Walsh masuk selama waktu penuh untuk membantu kemenangan KV Mechelen atas KVC Westerlo dengan skor 3-1. Atas kemenangan ini, KV Mechelen hampir pasti mengunci posisi di Championship Series Liga Pro Belgia. Tak jauh berbeda dengan Sandy Walsh, Ivar Jenner juga turut menyumbang menit bermain untuk Jong FC Utrecht. Gelandang bertahan Timnas Indonesia itu tampil selama babak pertama saat Jong FC Utrecht menghadapi Helmond Sport. Namun sayang, hasil yang diraih Ivar Jenner tak berbuah manis seperti Sandy Walsh. Ya, klub yang menaungi Ivar Jenner di Eredivisie Belanda harus takluk dengan skor tipis 0-1. Kendati demikian, penampilan Ivar Jenner tetap harus mendapatkan pujian. Pasalnya, pemain 20 tahun tersebut mampu tampil dalam 6 laga beruntun bagi Jong FC Utrecht. Ini merupakan buah manis setelah Ivar Jenner pulih dari cedera hingga pulang dari panggilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Namun sayangnya penampilan Ivar Jenner dan Sandy Walsh tak bisa didapatkan oleh Rafael Struijk. Striker Timnas Indonesia ini justru tak tampak dalam laga terakhir dari ADO Den Haag. Nama Rafael Struijk tak terlihat dalam daftar susunan pemain maupun cadangan saat ADO Den Haag melawan Roda JC.
Selain laga yang berakhir 2-2 tadi, memang tak terlihat Rafael Struijk bukanlah barang baru. Pasalnya pemain timnas Indonesia ini kerap diparkir dalam bangku cadangan ADO Den Haag. Bahkan pemain berusia 20 tahun ini hanya mendapatkan 3 kali penampilan hingga pekan ke-29 Eredivisie Belanda.